Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi keterampilan berbahasa tentang keterampilan mendengar, menyimak, dan membaca. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Syahabuddin Nur, MPDI. Nama anggota saya sendiri, Nur Aisyah Najwa, sebagai moderator sekaligus pemateri, Indah Permatasari, Nur Hidayah, Rofikah, Raudatul Hasanah, Siti Rahmah. Untuk pemateri dipersilahkan. Pengertian mendengar. Mendengar mempunyai makna dapat menangkap bunyi dengan telinga. Sadar atau tidak, kalau ada bunyi, alat pendengar kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Proses mendengar terjadi tanpa perencanaan tetapi datang secara kebetulan. Bunyi-bunyi yang hadir di telinga itu mungkin menarik perhatian, mungkin juga tidak. Tujuan mendengar. Adapun tujuan mendengar menurut klasifikasinya adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan fakta. Mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui penelitian, riset, eksperimen, dan membaca. B. Menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul dianalisis. C. Mendapatkan inspirasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilham. D. Menghibur diri. Mereka itu umumnya adalah orang yang sudah jenuh atau lelah sehingga perlu menyegarkan fisik, mental, agar kondisinya pulih kembali. Indikator mendengar. Menurut Suhartin, bahwa indikator yang menjadi hal-hal pokok atau indikasi dalam mendengarkan sebagai berikut. A. Motivasi, agar dapat membaca dan mendengarkan yang baik. B. Perhatian, adalah pemusatan jiwa pada sesuatu hal. C. Dengarkan jiwa mengembara, maka pesan yang didengar dan dibaca tidak tertangkap. D. Keaktifan jasmani. E. Ulangan, semakin seseorang mengulang-ulang mendengarkan, maka pesan yang didengar akan lebih masuk ke ingatan. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna informasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Hakikat dan tujuan menyimak. Hakikat menyimak adalah mendengarkan dan memahami isi bahan simakan. Tujuan menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, atau gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Proses menyimak yaitu A. Tahap mendengar, B. Tahap memahami, C. Tahap menginterpretasi, D. Tahap menanggapi. Jenis-jenis menyimak. Secara garis besar, Tarigan membagi jenis menyimak itu menjadi dua kategori, yaitu A. Menyimak ekstensif adalah jenis kegiatan menyimak terkait hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu bimbingan langsung dari seorang guru. Misalnya, orang tua dan anak menyimak tayangan sinetron dari sebuah televisi, berita radio, dan lain sebagainya. B. Menyimak intensif atau diarahkan pada suatu kegiatan yang lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Menyimak intensif lebih menekankan kemampuan memahami bahan simakan. Misalnya, dalam menyimak pelajaran di sekolah, guru biasanya menuntut agar siswa memahami penjelasannya. Selanjutnya, untuk mengukur data serap siswa, guru memberikan pertanyaan. Indikator keterampilan menyimak. Adapun macam tes untuk keterampilan menyimak antara lain: A. Melafalkan ulang kata yang diperdengarkan. B. Mengidentifikasi bumi. C. Membedakan bunyi yang mirip. D. Menentukan makna kata melalui gambar. E. Menentukan makna kalimat melalui gambar. F. Merespon ujaran berupa kalimat melalui gerak. G. Memahami teks sederhana dalam bentuk dialog. H. Memahami teks sederhana dalam bentuk narasi. Pengertian membaca. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan
Metakognitif sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. 2. Tujuan membaca. Supriyadi, DKK atau 1992 atau 129 mengatakan tujuan membaca ialah sebagai berikut. A. Mengisi waktu luang atau mencari hiburan. B. Kepentingan studi secara akademik. C. Mencari informasi, menambah ilmu pengetahuan. D. Memperkaya perbendaharaan kosakata dan lain-lainnya. Hakikat membaca. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. 4. Proses membaca. Membaca merupakan proses yang kompleks. Proses ini melibatkan kegiatan fisik dan mental. Proses membaca terdiri atas 9 aspek, yaitu sensori, perseptual, urutan, pengalaman, pikiran, pembelajaran, asosiasi, sikap, dan gagasan. Terima kasih kepada pemateri. Demikian materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pemateri bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.